Kakak sedang apa? Kakak sedang mengamati hubungan antara pola bilangan yang satu dengan pola bilangan yang lainnya. Mau tahu dong, Kak? Mau tahu? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Adik-adik, di video sebelumnya kita sudah memiliki tabel dengan informasi pola jumlah koin. Kita ingat-ingat lagi ya tabelnya. Ini nih tabel yang sudah kita punya. Sekarang akan kita sederhanakan dengan hanya memperhatikan kolom pola gambar, jumlah total koin, dan pola jumlah koin. Sehingga tabelnya sekarang menjadi seperti ini. Tabel ini akan menjadi acuan kita untuk melihat keterkaitan pola jumlah koin dari kisah si Didu yang kedua. Adik-adik masih ingat dong dengan kisah si Didu yang kedua mengenai pola persegi panjang. Nah, kali ini kita akan membandingkan tabel cerita yang pertama dengan tabel cerita yang kedua. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada kisah Didu bagian kedua, kita memiliki tabel berikut ini. Nah, dari tabel tersebut dapat kita sederhanakan dengan hanya mengambil pola gambar dan jumlah koin menjadi seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan tabel pada soal cerita yang pertama. Dan kita tambahkan 2 kolom untuk pola koin cerita 2 dan pola jumlah koin cerita 2. Yuk adik-adik kita isi tabel yang masih kosong. Jika diperhatikan pola gambar 1 dan pola gambar 2, serta jumlah koin 1 dan jumlah koin 2, maka bisa dituliskan di kolom pola jumlah koin soal cerita 2 menjadi 1 ditambah 1. Sementara di baris kedua bisa dilihat pola gambar dan jumlah koin yang kedua memiliki hubungan 4 ditambah 2. Dan pada baris ketiga dan keempat semakin terlihat hubungannya, yaitu 9 ditambah 3 dan 16 ditambah 4. Jadi pola tersebut diperoleh dengan menambahkan koin sesuai urutan hari. Berikutnya, untuk mengisi kolom selanjutnya, kita akan menyederhanakan bahwa angka 1, 4, 9, dan 16 merupakan bilangan kuadrat. Sehingga 1 tambah 1 dapat ditulis menjadi 1 kuadrat ditambah 1. Dan 4 tambah 2 menjadi 2 kuadrat ditambah 2. Begitupun juga dengan 9 ditambah 3 dapat ditulis menjadi 3 kuadrat ditambah 3. Dan 16 ditambah 4 dapat ditulis menjadi 4 kuadrat ditambah 4. Sehingga sekarang kita memiliki tabel pola bilangan persegi panjang, di mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan pola bilangan persegi. Dengan langkah yang sama, sekarang kita akan mengaitkan pola bilangan persegi, persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Pada kisah Didu yang ketiga, kita sudah memiliki tabelnya. Yuk kita lihat tabelnya. Ini nih tabel yang kita punya. Tabel tersebut dapat kita sederhanakan dengan hanya mengambil pola gambar dan jumlah koin menjadi seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan tabel pada soal cerita yang kedua. Dan kita tambahkan 2 kolom untuk pola jumlah koin cerita 3 dan pola jumlah koin cerita 3 yang disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, sekarang adik-adik kita isi sama-sama ya tabel yang masih kosong. Jika diperhatikan pola gambar 2 dan pola gambar 3 serta jumlah koin 2 dan jumlah koin 3, maka bisa dituliskan di kolom pola jumlah koin soal cerita 3
pada baris pertama menjadi 2 dibagi 2. Mengapa dibagi menjadi 2? Karena jika kita perhatikan pola gambar soal cerita ketiga merupakan setengah bagian dari pola gambar soal cerita kedua. Pada baris kedua, pola jumlah koinnya dapat kita tulis menjadi 6 dibagi 2. Pada baris ketiga, pola jumlah koinnya dapat kita tulis menjadi 12 dibagi 2. Pada baris keempat, pola jumlah koinnya dapat kita tulis menjadi 20 dibagi 2. Nah, berikutnya untuk mengisi kolom selanjutnya, kita akan menyederhanakan bahwa 2, 6, 12, dan 20 merupakan hasil dari bilangan kuadrat ditambah bilangan itu sendiri. Sehingga 2 per 2 dapat kita tulis menjadi 1 kuadrat ditambah 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 dapat ditulis menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2. 12 dibagi 2 dapat ditulis menjadi 3 kuadrat ditambah 3 dibagi 2. 20 dibagi 2 dapat ditulis menjadi 4 kuadrat ditambah 4 dibagi 2. Sehingga sekarang kita memiliki tabel pola bilangan segitiga, di mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan pola bilangan persegi panjang dan persegi. Jadi adik-adik, dari ketiga kisah si Didu, pola jumlah koinnya memiliki keterkaitan. Apa sih keterkaitannya? Jadi pada cerita pertama ke cerita kedua jumlah koinnya ditambah 1. Pada cerita kedua ke cerita ketiga jumlah koinnya dibagi 2. Wah, asyik ya melihat keterkaitannya. Lebih asyik lagi kalau adik-adik mengerjakan soal setelah video ini. Tetap semangat ya dan sampai jumpa.